Nah, kemudian laporan-laporan apa yang dihasilkan atau produk-produk apa dari akuntansi? Nah, yang pertama adalah neraca, ya. Yang kedua adalah laporan laba rugi, ketiga adalah laporan perubahan modal, ya, keempat adalah laporan arus kas, ya, dan kelima mungkin ada analisis laporan keuangan. Nah, yang paling pokok, yang paling utama adalah neraca. Ya, neraca. Jadi neraca ini adalah awal dan akhirnya perusahaan. Ini berawal dari neraca dan juga berakhir di neraca. Ya. Nah, ada dua hal yang saya ingin kupas untuk neraca, laporan neraca. Ya. Jadi dalam neraca ini ada 3 golongan besar atau ada 3 kelompok besar. Ya. Jadi yang pertama adalah modal, yang kedua adalah hutang, yang ketiga adalah harta. Ya. Nah, kenapa saya sebutkan berbeda dari yang lazim kita lihat? Ya, saya punya alasannya gitu ya. Nah, jadi awal berdirinya perusahaan, ya, itu nggak mungkin dari harta dulu, tapi dari modal dulu. Ya, jadi modal. Ya, jadi dia masuknya ke ruang itu, ke laporan itu dari kamarnya modal dulu. Nah, modalnya di sini adalah modal pemilik. Nah, ya seperti yang sudah kita pelajari, modal pemilik, ya pemilik itu bisa 3 jenis ya, apakah itu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, atau perseroan terbatas. Ya, kalau dia dari perusahaan perseorangan, maka modalnya dari Bapak Agus atau dari Ibu Maria misalnya. Ya, jadi beliau-beliau. Ya, apabila perusahaan persekutuan, maka modalnya berasal dari sekutu. Ya, sekutu artinya lebih dari 1 orang. Ya, bisa A, B atau C, ya. Jadi dari Agus, Maria atau Ana misalnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau modal dari perusahaan berjenis PT berarti modal saham. Sahamnya dimiliki oleh siapa? Nah, jadi mereka siapa yang menginvestasikan rupiah mereka ke situ? Nah, itu adalah posisi modal. Nah, modal dalam laporan keuangan atau laporan neraca itu bisa kita katakan juga adalah kewajiban atau hutang kita kepada pemilik. Loh, itu kan perusahaan saya sendiri, ya. Nah, kok bisa perusahaan ini berhutang pada saya sendiri? Nah, ini ya. Jadi ini pola pikir yang perlu kita perjelas supaya perusahaan kita berjalan secara profesional ya. Jadi perusahaan itu istilahnya suatu badan usaha sendiri, makhluk sendiri yang bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan dan menyelesaikan kewajiban kepada pihak-pihak yang ngasih duit gitu. Gitu ya. Jadi modal ini adalah ibaratnya meskipun perusahaannya jalanin saya, duitnya dari saya. Jadi pura-pura ya meskipun seperti begitu ya. Ini kalau kondisi ekstrimnya, jadi pura-pura istilahnya ya perusahaan itu berhutang pada saya. Ya, gitu ya. Nah, apalagi kalau yang lebih profesional misalnya, jadi duitnya dari orang lain yang jalanin saya. Nah, itu kalau itu lebih jelas lagi ya. Jadi kewajiban dari saya sebagai pengelola dan sebagai perusahaan untuk memberikan imbalan hasil kepada pemilik ya. Oke ya, jadi singkatnya adalah modal lebih baik kita namakan aja kewajiban kita kepada pemilik yang harus kita selesaikan ya, yang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Nah, apabila duit ini atau rupiah ini berasal dari pihak ketiga yang bukan pemilik, nah maka itu kita namakan hutang
Ya, dalam neraca ruangnya kita namakan hutang. Ya, jadi hutang atau kewajiban atau itu adalah kewajiban kita secara rupiah ya, secara rupiah ya. Jadi di sini kewajiban ini bukan kewajiban seperti balas budi atau hutang budi atau apa, enggak ya. Jadi ini adalah konteksnya adalah rupiah semua. Jadi semuanya dirupiahkan ya, atau didolarkan atau dalam satuan mata uang ya. Nah, jadi hutang adalah kewajiban kita kepada pihak ketiga. Pihak ketiga artinya bukan pemilik ya gitu ya. Bisa kita pinjam duit di bank atau kita pinjam duit di seseorang atau apa, itu kewajiban pada pihak ketiga. Dan kewajiban pada pihak ketiga itu bedanya kalau sama dibandingkan dengan pemilik, kewajiban pada pihak ketiga itu diikuti dengan interest atau bunga ya gitu. Kemudian bagian ketiga dari neraca, dari laporan neraca adalah harta. Nah, baru kalau kita udah ada suntikan rupiah dari pemilik, pastilah ya. Jadi nggak mungkin ya perusahaan berdiri tiba-tiba mayoritas 100% pinjaman ya itu. Ya, itu ya mungkin ada, tapi sejauh ini yang normal adalah ya dari pemilik harus ada juga ya, dia harus kontribusi rupiah juga ya. Mana mungkin orang mau ya mungkin ada juga tapi sangat jarang ya mau minjemin duit kalau dari pemiliknya sendiri nggak mau keluar duit sama sekali. Nah itu ya gitu. Jadi harus ada pengorbanan dan harus ada risiko dari pemilik dulu dalam bentuk rupiah, kemudian baru pihak ketiga yang mungkin ada pinjaman perusahaan pada pihak ketiga. Nah baru setelah itu dari duit yang didapatkan dari pemilik, misalnya tadi 225 dan dari pinjaman mungkin cuma 25 ya, jadi totalnya 300 dibelikan atau dikonversi menjadi harta yang diharapkan harta ini akan membuat perusahaan berkembang ya. Ya jadi harta ya, berkembang itu apa? Berkembang itu artinya tidak mengecil tapi semakin gede ya. Jadi kalau anak kecil itu nggak kecil terus ya, tapi semakin tinggi, semakin kuat ya, semakin gede badannya ya, semakin itu ya, semakin tinggi itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sama dengan perusahaan. Jadi perusahaan misalnya perusahaan jasa pendidikan ya. Jadi semakin banyak siswanya, semakin luas gedungnya, semakin banyak fasilitas yang mereka sediakan, banyak yang mereka layani, itu artinya salah satu indikator dari perkembangan ya, seperti itu misalnya ya gitu. Nah kemudian